Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 4 Desember 2023. Tertulis di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hubungan kita kepada Allah dikatakan benar, itu juga terlihat dari hubungan kita dengan sesama manusia. Maka apa yang kita harapkan diberikan Tuhan kepada kita? Kita diajarkan untuk juga mengusahakan memberikan itu kepada orang lain atau sesama kita. Maka ada sebuah hubungan langsung. Itu sebabnya dalam firman Tuhan dikatakan, orang yang mengaku mengasihi Tuhan tetapi membenci saudara-saudaranya, dia itu adalah pembohong, penipu. Karena orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, pastilah sungguh-sungguh mengasihi sesamanya manusia. Dalam logika yang demikian, kita juga bisa memahami Markus 11 ayat 25 ini. Ketika kita berdoa, meminta pengampunan dari Tuhan Allah, supaya Dia mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Namun pada saat yang bersamaan, kita tidak mau mengampuni orang lain yang mungkin melakukan kesalahan juga kepada kita. Nah, di sana terjadi sebuah masalah. Bagaimana mungkin kita meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita yang banyak itu, yang besar itu, sedangkan dosa teman-teman kita, saudara-saudara kita, sesama kita yang mungkin jauh lebih kecil dari situ, tidak bisa kita ampuni. Itu sebabnya firman pada pagi hari ini mengatakan, jika kamu berdiri untuk berdoa, terkhusus ketika kita meminta pengampunan dari Tuhan, ampunilah dahulu barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi marilah kiranya kita terlebih dahulu mengampuni orang-orang di sekeliling kita, sesama kita, supaya kita benar-benar bisa menerima pengampunan yang dari Tuhan Allah Bapa kita. Karena jika kita tidak mengampuni, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu, mengampuni adalah hukum yang pasti dalam kehidupan orang Kristen. Karena kesalahan kita sudah diampuni Bapa di sorga melalui kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini tidak memikirkan eksistensinya, melainkan Dia turun ke tingkatan paling bawah, paling rendah untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Maka kiranya kita membiasakan diri mengampuni sesama kita terlebih dahulu. Kemudian kita berdiri dan berdoa kepada Tuhan supaya Dia juga mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kiranya firman-Mu ini senantiasa membimbing kami kepada kehendak-Mu. Ajarlah kami
supaya kami mampu mengampuni sesama kami yang melakukan kesalahan kepada kami. Dan pada saat itu jugalah kami bisa layak berdoa memohon kepadamu, supaya Engkau juga kiranya mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Biarlah pengampunan terus mengalir dari hidup kami kepada semua orang, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.